Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jamaah zikir nafas. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun melalui suara saya. Ya, kesempatan kali ini akan saya gunakan untuk menjelaskan bagian tentang zikir nafas, yang mudah-mudahan bagian ini bisa menjelaskan lebih mudah, ya, lebih bisa diamalkan, ya, lebih mudah, bisa lebih mudah diamalkan dan bisa disebarluaskan dengan cepat. Jadi saya harapkan saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, setelah memahami zikir nafas ini bisa disampaikan, bisa diamalkan untuk diri sendiri, bisa diamalkan untuk keluarga, kemudian sahabat, tetangga, anak, istri, dan sebagainya. Baik, yang pertama adalah membiarkan nafas, ya, pada level 1 ini, ya, level 1 ini membiarkan nafas. Nah, ini level 1. Baik, nah ini perbedaan kita dengan tenaga dalam, perbedaan kita dengan ilmu pernapasan, yoga, kemudian yang lain-lain, ya, yoga, kemudian reiki dan lain sebagainya. Kalau kita lebih pada menggunakan nafas natural atau membiarkan nafas, ya. Ini dikarenakan memang tujuan daripada membiarkan nafas ini adalah kita lebih rileks, lebih pasrah. Sedangkan untuk tenaga-tenaga dalam, untuk pengobatan itu menggunakan mengatur nafas sehingga keakuan, kemampuan diri itu bisa keluar, ya. Baik, sekarang setelah tahap pertama Anda bisa melakukan membiarkan nafas, ya. Nafas itu kan ada dua, ya, nafas masuk dan nafas keluar. Ya, kalau kita diam, maka nafas itu tetap bergerak. Ada macam dorongan yang menggerakkan nafas itu. Nah, baik. Ini kemudian nafas masuk, ya, dan nafas masuk ini, nafas keluar. Ya, nafas masuk, ya, ada dorongan nafas masuk itu. Kemudian nafas keluar juga ada dorongan nafas itu keluar. Ya. Kita nggak bernapas, dia juga tetap napas, ya, pokoknya dia itu tetap ini tetap bernapas, ya, walaupun kita tidak bernapas dia tetap keluar masuk. Nah, di situ kita membiarkan nafas kita. Dan yang kedua adalah setelah kita bisa beberapa saat untuk membiarkan nafas kita bangkitkan sadar Allah kita. Ya, sadar Allah bahwa Allah itu dekat dan Allah itu yang menggerakkan nafas kita, ya. Yang menggerakkan nafas kita ini adalah Allah, sehingga ketika hu dalam hati dan ketika Allah ketika keluar nafas, ya. Ketika hu itu ini nafas masuk, ya, nafas masuk. Ketika nafas keluar maka membacanya adalah Allah, ya. Ini dibaca di dalam hati. Jadi yang kita sadari ini kita sebut namanya dengan hu. Hu itu artinya huwa. Huwa itu artinya dia, ya. Sedangkan Allah, ya, Allah. Nah, hu ini adalah satu panggilan yang memang dia tidak ada, ya. Dia tidak ada secara dohir itu tidak ada. Tapi dia ada secara batin, ya. Makanya huwa, dia yang tidak ada di dalam pikiran, di dalam hati itu siapa? Allah, ya. Allah hanya ada di dalam satu kesadaran, karena yang bisa menangkap Allah itu adalah kesadaran kita. Hati kita tidak bisa menangkap Allah, pikiran kita tidak bisa menangkap Allah. Hati dan pikiran itu hanya bisa menangkap tanda-tanda dari Allah. Allah sendiri tidak bisa ditangkap oleh hati dan pikiran. Yang bisa ditangkap oleh yang bisa menangkap Allah adalah kesadaran kita. Maka kita menggunakan sadar Allah, tidak menggunakan hati, tidak menggunakan pikiran, ya. Kita membypass pikiran dan hati.
ya. Baik ini hu dan ini Allah. Kemudian setelah ini beberapa saat kita lakukan, maka kita mulai mengadakan interaksi. Kalau ini sekedar menyadari, kalau ini sudah berinteraksi, ya. Apa interaksinya? Ya, ketika kita membaca hu, ya berarti apa? Nafasnya masuk. Ketika membaca hu, maka mendekat. Ketika hu, mendekat kepada Allah. Ya, ada semacam tarikan yang menuju kepada Allah. Terus naik sampai nafas habis, sampai nafas mau mengeluarkan, kemudian Allah itu berserah, ya, berserah. Baik ya. Jadi ketika Allah membaca Allah, sikap kita, interaksi kita adalah berserah kepada Allah sesuai dengan tasawuf nafas keluar. Nah, ini cara yang sederhana sekali yang bisa kita lakukan di dalam zikir nafas. Mudah-mudahan manfaat, ya. Jika ada pertanyaan silahkan beri komen, insya Allah akan saya jawab. Baik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.